Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sabahal khair, selamat pagi anak-anak. Kaifahalukum? Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini bersama Bapak Ta, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan mengikuti. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita masuk ke pelajaran 3 tentang akhlak terpuji anak soleh. Nah, pada pelajaran 3 ini kita membahas 2 sub pokok. Yang pertama, sikap jujur, dan yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita masuk ke sub yang pertama, Bapak Tah akan menjelaskan tentang akhlak terpuji. Di dalam Islam, akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul karimah. Akhlak inilah yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akhlak yang tercela disebut juga akhlak majmumah. Akhlak inilah yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari harus selalu berakhlakul karimah atau akhlak terpuji agar Allah SWT selalu sayang kepada kita. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang kita masuk ke sub yang pertama, yaitu sikap jujur. Jujur artinya adalah lurus hati, tidak berbohong, dan juga tidak curang. Jadi bukan hanya perkataan, tapi juga perbuatan itu bisa dikatakan jujur. Contohnya banyak ya, bisa berkata dengan benar, menyampaikan uang yang ada di jalan apabila terjatuh kepada pemiliknya, kemudian bermain sesuai aturan, kemudian tidak mencurangi orang lain, dan juga tidak mencontek ulangan. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian jujur. Simak baik-baik ya. Pembagian jujur. Jujur itu dibagi 3. Pertama adalah jujur kepada Allah. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Dan ketiga, jujur kepada orang lain. Sekarang kita akan membahas tentang jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah, ciri-cirinya adalah selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, meskipun tidak ada manusia lain yang melihatnya. Contohnya adalah melaksanakan sholat meskipun tidak ada yang melihat. Itu adalah penjelasan sikap jujur kepada Allah. Kemudian jujur kepada diri sendiri. Ciri-cirinya adalah tampil apa adanya, tidak berpura-pura. Dia tidak mengakui kemampuan orang lain dan juga kepemilikan orang lain. Contohnya adalah ulangan dengan kemampuan sendiri dan tidak mencontek ketika ulangan. Kemudian penjelasan tentang jujur kepada orang lain. Ciri-cirinya adalah dia berkata dan berbuat dengan benar dimanapun dan kapanpun. Contohnya adalah menepati janji dan mengembalikan sisa uang jajan. Nah, itulah adik-adik pembagian jujur. Jadi kalian sudah tahu ya, jujur itu harus kepada siapa saja, yaitu kepada Allah, kepada diri sendiri, dan juga kepada orang lain. Alhamdulillah, anak-anak soleh dan soleha.
Sekarang kalian jadi tahu arti jujur dan bagaimana kita harus bersikap jujur dan kepada siapa saja kita harus bersikap jujur. Baiklah, sekarang kita masuk ke sub pokok kedua, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pengertian hormat. Apa sih pengertian hormat? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hormat itu artinya menghargai, takzim atau sopan. Sedangkan secara istilah yang kita maksud, hormat itu adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai kita kepada orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari hormat. Jadi ketika kita menghargai orang lain, berarti kita sudah melakukan perilaku hormat. Selanjutnya adalah pengertian patuh. Apa sih pengertian patuh? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh itu artinya suka menurut, taat, atau berdisiplin. Sedangkan secara istilah, yang kita maksud patuh adalah perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Jadi ketika ada orang lain yang memerintah kita dan kita mematuhinya atau menaatinya atau mengikuti perintahnya, maka kita disebut patuh. Nah, itulah adik-adik pengertian dari hormat, yaitu menghargai, dan patuh artinya adalah menaati. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh hormat dan patuh. Apa saja sih contoh hormat dan patuh? Yang pertama, kita akan bahas contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, jadi ketika kalian di rumah, kalian bisa memberi salam atau mencium tangan orang tua kalian ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, itu contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua, menuruti perintah dan nasihatnya. Misalkan seperti rajin sholat, bangun pagi, belajar sungguh-sungguh, tidak banyak nonton TV dan banyak bermain. Itu adalah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga contohnya adalah meminta izin jika ingin bepergian keluar. Misalnya seperti kalian mau main ke rumah teman, kalian meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kalian. Nah, itu berarti kalian sudah menghormati orang tua kalian. Kemudian yang selanjutnya, membantunya sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya, kalau yang perempuan bisa membantu memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang laki-laki juga bisa, ya sama. Misalkan menyapu, kemudian membantu orang tua dalam hal yang lain juga bisa. Ya, nah itu berarti kita sudah menghormati orang tua kita. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah selalu ingat untuk mendoakannya. Apakah kalian sudah hafal doa untuk orang tua? Nah, ini dia doa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Artinya, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Nah, itu adalah doa untuk orang tua kita sebagai bentuk rasa hormat kita kepada mereka. Doakan setelah sholat ya. Jadi setelah kalian sholat, doakan ini secara terus-menerus. Nah, itu adalah contoh-contoh hormat dan patuh kepada orang tua kita. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Ini jika di sekolah, kita bisa memberi salam dan mencium tangannya ketika bertemu mereka. Ya, jadi ketika bertemu, salam dulu, Assalamualaikum, kemudian cium tangannya. Contoh selanjutnya adalah mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Ya, jadi jangan asal-asalan mengerjakan tugasnya, karena itu bentuk penghargaan kita kepada guru yang sudah mengajar kita. Kemudian yang selanjutnya, memperhatikan pelajaran yang diberikan ketika guru sedang mengajar. Jadi ketika guru mengajar, jangan ngobrol, jangan asik sendiri, ya, tapi harus diperhatikan. Itu bentuk penghormatan kita kepada guru. Yang selanjutnya adalah mendengarkan dan menaati nasihatnya dengan ikhlas. Jangan sambil ngedumel,
Ya, ketika dikasih nasihat, ya kita ngomongin di belakangnya beda. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus menaati nasihatnya dengan ikhlas. Yang selanjutnya adalah berbicara dengan sopan, termasuk tidak memotong pembicaraannya. Ya, ketika guru menjelaskan, nah kita jangan sampai memotong pembicaraannya. Nah, itu adalah contoh-contoh hormat dan patuh kepada guru. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Ya, jadi kita juga harus hormat dan patuh kepada anggota keluarga yang lain. Apa saja contohnya? Yang pertama, memberi salam dan mencium tangan kepada yang lebih tua. Ya, misalkan kepada nenek atau kakek kita, kepada paman atau bibi kita, kepada kakak. Nah, itu juga sama, bisa mencium tangannya. Kemudian yang kedua, mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lain tentunya. Jadi kalau ada yang menasihati kita, kita harus mematuhinya, harus menaatinya. Karena itu adalah nasihat yang baik buat kita. Yang ketiga contohnya adalah menyayangi yang lebih muda. Ini juga bentuk penghormatan, penghargaan kepada yang lebih muda. Kemudian yang keempat, kita tidak mengganggu ketika ada yang sedang sakit. Misalnya menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat adik atau kakak kita sedang sakit. Nah, itu adalah bentuk penghormatan kita kepada sesama anggota keluarga. Nah, adik-adik, mengapa sih kita harus hormat dan patuh? Ini adalah perintah hormat dan patuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Nah, ini adalah alasan mengapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Karena ibu kita sudah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Begitu juga ayah kita sudah memelihara kita, memberikan kita nafkah, dan lain sebagainya. Sehingga kita juga harus menghormati dan mematuhi kedua orang tua kita. Kemudian, mengapa kita harus hormat kepada guru juga? Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru sudah mengajari dan membimbing kita beribadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga kita selama kita di sekolah. Nah, itu adalah jasa-jasa mereka. Jadi sudah seharusnya kita juga bersikap hormat dan patuh kepada mereka. Kemudian, ini juga ada perintah hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Nah, dari ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati dan mematuhi sesama anggota keluarga juga. Dan yang selanjutnya adalah manfaat dari hormat dan patuh. Ketika kita memiliki sikap hormat dan patuh, maka insya Allah kita akan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendapatkan kunci masuk surga. Ada pepatah mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridho orang tua juga. Sehingga ketika kita mematuhi dan menghormati orang tua kita, insya Allah kita akan mendapatkan kunci masuk surga.
Kemudian yang kedua, kita akan disayang orang tua, guru, dan anggota keluarga yang lain. Sudah barang tentu, ketika kita menghormati dan mematuhi mereka, mereka juga akan menyayangi kita. Kemudian, yang ketiga, kita akan dipanjangkan umurnya. Ya, seperti hadis yang tadi sudah disampaikan. Nah, itulah adik-adik beberapa manfaat dari kita berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikianlah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pelajaran tadi dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan Bapak Tah berharap kalian menjadi anak yang mempunyai sifat jujur. Dan juga jangan lupa selalu patuh dan taat kepada orang tua dan juga guru di sekolah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.